Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat sore di belahan bumi yang lain ya. Di Hong Kong sudah masuk sore, di Tomohon, Manado sudah masuk sore. Selamat datang di program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Setelah beberapa minggu lalu kita belajar sama Coach Iskandar Zulkarnain, strategi pengembangan diri saat pandemi. Hari ini kita akan belajar Intro to the Best of Me, bagaimana menumbuhkan jiwa championship dalam diri Anda bersama Coach Mario Saverius Kojongyan, SS, CPS, CNS, HP, CNS, CP, CNPSP, CNHRP, CNTP, CHLP, CHMP, CHSP, CSTMI, NTL, CHEF, CSLHF, CLMA, GASP, CNCP, CFA, CCW, CELC, CH. Alhamdulillah. Ini lebih panjang dari kepala sekolahnya, emang luar biasa ya. Certified Handwriting Analysis from Karo ISHA USA. Graphology e-practitioner, founder of Graphology for the Bright Future. Professional graphologist since 2010, 2010. Professional teacher and instructor since 2004. Professional coach, human resources consultant, NLP practitioner, goal achievement system practitioner, founder of Taleta Institute Indonesia, certified trainer and motivator, certified public speaker, founder of Totalindo Learning and Consulting, founder of Quantum Private Lessons, young entrepreneur and marketeer, Top 20 Wirausaha Bank Indonesia Sulawesi Utara Sulut 2014, finalis Youth Startup Icon Mark Plus Institute 2013, 1000 Wirausaha Muda GKN Kemenkop UKM RI 2013, mentor Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut 2015, 2016, dan 2017, alumni dan tim trainer STMI Top 30 Sakti Syahputra STMI Trainer, Associate Trainer of RMI Revolution Mind Indonesia ITL Institute, Enjoying Life Series.id. Tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Mario kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih buat Sakti Syahputra. Selamat sore semua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan sore ini saya diberi kesempatan oleh STMI untuk berbagi ya. Jadi kita kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas topik tentang the best ya. Jadi ini kelas intro karena nanti tanggal 5 Mei kita akan bikin kelas ya, Coach. Yes. Ya. Jadi kita langsung ke materi aja. Ya, oke. Teman-teman, seperti ini. Jadi bagaimana kita menumbuhkan jiwa championship dalam diri kita ya. Jadi bagaimana menumbuhkan jiwa championship dalam diri Anda. Jadi di sini saya cuma sebagai mitra belajar, teman belajar, karena di sini kita bisa sama-sama belajar, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini flyer yang sudah teman-teman lihat di grup-grup ya. Nah, ini profil saya sudah dibacakan oleh Coach Sak tadi. Kita lanjut aja. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kita harus patuh pada tata tertib ya, teman-teman. Jadi, teman-teman ya diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya selama pembahasan materi. Jadi, kalau ada yang ingin sharing atau mungkin tanya-tanya sementara saya presentasi, dipersilakan. Karena kita sini sifatnya brainstorming aja, tidak usah terlalu formal seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya, nanti bisa raise hand-nya seperti itu atau lewat kolom chat. Nah, teman-teman tidak usah mencoret slide-nya seperti itu, karena nanti tetap akan kita usahakan materinya kita di-share ya. Kita akan share supaya tidak ada yang coret-coret di slide, nanti merusak pemandangan ya. Nah, oke. Yang ini, kalau untuk link Zoom ini ya bisa di-share ya. Tapi kalau ini yang saya pakai di kelas lain ini, saya tidak mengizinkan share. Tapi kalau khusus di alumni STMI Berbagi, saya izinkan share. Nah, untuk topik-topik kita topik aja sesuai pembahasan supaya tidak melenceng. Nah, seperti itu. Kita lanjut.
Nah, teman-teman, seperti dengan judul kita, jadi bagaimana menumbuhkan jiwa championship dalam diri anak. Jadi dalam diri seseorang itu perlu ditumbuhkan jiwa championship, teman-teman. Nah, kalau di slide sini kira-kira apa yang teman-teman bisa lihat sekilas dari gambar di sini? Silakan. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas, itu gambar Liverpool. Iya, ketinggalan. Aku jalan soalnya keblokir. Ya, oke, teman-teman. Dari slide ini kira-kira gambar apa yang teman-teman bisa lihat ya? Piala. Piala. Oh, piala ya. Oke, piala. Ya, Piala teman-teman. Kapten ya. Ya, piala. Nah, Piala kemenangan. seperti itu. Jadi kita juga meraih kemenangan. Di hari kemenangan juga kita meraih kemenangan. Nah, dalam hidup juga kita harus meraih kemenangan. Nah, ini jiwa championship, teman-teman. Jadi mengapa saya mengangkat topik ini? Kalau pikir-pikir, memang topik seperti ini sudah ada beberapa orang sih yang mengangkat topik ini. Tapi di sini prayogi. Ada matahari yang bersinar terang menerangi alam. Nah, jadi karena saya memang selama ini sudah berteman dengan Coach Sakti dan kawan-kawan di STM ini, jadi jiwa championship saya jadi naik, semangat saya jadi naik. Jadi saya mengangkat topik ini. Dan ada satu tokoh yang menginspirasi saya juga mengangkat topik ini. Ada yang Coach Sakti pasti kenal ya. Karena di setiap sesi public speaking, Coach Sakti pasti ada storytelling tentang. Jadi memang tokoh ini dia menginspirasi banyak orang Indonesia tentunya ya, terutama kita dari orang kalangan pribumi lah. Jadi memang kalau kita lihat di majalah Forbes itu hampir setiap tahun ini ya memang orang Indonesia asli ini ya, pasti salah satunya Pak Hairul Tanjung seperti itu. Nah, kalau melihat deretan-deretan lain itu banyak orang-orang misalnya pedagang dari kalangan Tionghoa atau India yang memegang urutan-urutan orang kaya di Forbes. Jadi memang inspirasi ini muncul dari kisah Pak Hairul Tanjung yang memang kalau ada bukunya itu Hairul Tanjung Anak Singkong seperti itu. Dia itu ceritanya banyak kisah-kisahnya situ kalau kita lebih dalamnya. Tapi saya mengambil intisari isi filosofi ya dari Pak CT sendiri bahwa untuk menjadi menemukan jiwa championship, menjadi seorang juara, kita harus always play to win. Nah, jadi always play to win ini artinya selalu kita bermain atau bertahan untuk menang. Jadi kita harus pulang membawa kemenangan seperti itu. Jadi winner. Nah, ada istilah juga yang mengatakan why winners win. Mengapa para pemenang menang? Nah, seperti itu. Nah, kalau dikisahkan dari kisahnya Pak CT ini, Hairul Tanjung ini yang bosnya Transmart ya, CT Corporation. Dia sharing bahwa supaya kita bisa dilirik oleh top-top seperti itu, ya otomatis kita harus jadi orang yang top lah, dalam artian kan artis lah. Jadi dalam artian kita harus memiliki jiwa championship, jadi kita harus dua prestasi seperti itu supaya nantinya kita akan dilirik oleh pihak-pihak terkait, seperti misalnya kalau Pak Siti itu dia jiwa leadership-nya di kewirausahaan, akhirnya dia dilirik oleh orang-orang perbankan seperti itu, oleh orang-orang menteri, nah juga presiden seperti itu. Nah, kalau Pak Hairul Tanjung ini kisahnya kan dia sempat dari Menko Perekonomian kalau tidak salah berapa bulan itu di masa terakhir Pak SBY itu ya, diberikan mandat. Menko Perekonomian 4 bulan. Ya, 4 bulan seperti itu. Dan waktu Capres juga selalu digadang-gadang ya seperti itu. Jadi digadang-gadang. Nah, kalau baca kisah dari Pak CT ini, dia kan dari istilahnya dari pemula juga lah, dari berkekurangan, tapi karena ada jiwa championship sehingga dia bisa menjadi ya salah satu orang terkaya di Indonesia seperti itu. Memang ada cerita waktu Pak Ciputra juga itu pernah di satu sesi kewirausahaan katanya, Pak CT, kamu belajar entrepreneurship-nya dari mana? Ini kan memang Chinese ya, istilahnya 7 turunan mereka itu. Nah, si Pak CT menjawabnya dengan jujur aja. Saya seorang Muslim, tapi saya sekolah
sekolah di Katolik katanya, karena disiplin tinggi, jadi dia belajar entrepreneurship sama pastor Belanda, katanya seperti itu. Nah, di sekolah katanya si Pak CT ceritanya mereka itu jualan ya, jualan kue. Jadi memang pendidikan entrepreneurship itu juga bisa dilatih di sekolah, keluarga seperti itu. Nah, jadi dari kisah ini saya berharap teman-teman juga bisa terinspirasi supaya betul-betul untuk always play to win. Jadi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap permainan atau perjuangan, kita sebisa mungkin win lah. Jadi untuk win otomatis kita harus prepare dan dalam diri kita itu harus ditumbuhkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada kutipan dari Pak Cet yang mengatakan bahwa I am nobody, I am not son of president, I am not brother of somebody. So if I can do it, then anybody can. Seperti itu. Nah, jadi dia mengatakan saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak presiden, saya bukan saudara dari seseorang. Seandainya jika saya bisa melakukannya, maka semua orang juga bisa. Nah itu. Jadi istilahnya kalau kita sama-sama makan nasi, Pak Citi juga makan nasi, berarti atau makan tumpeng, berarti kita sama-sama bisa. Kan Pak Citi nggak makan pasir seperti itu. Ya, jadi teman-teman, jadi saya cuma menginspirasi saja dari kisah Tanjung anak singkong yang istilahnya dari bawah tapi dia pelan-pelan bisa naik ke tangga. Jadi di situ juga pesan dari Pak CT bahwa untuk sukses kita jangan instan. Itu pesannya Pak CT kan anak muda, kita harus step by step, harus ada tangganya seperti itu. Jadi kalau nantinya kita langsung ke step atas, itu artinya fondasi kita tidak kuat. Jadi kita harus melewati tahap demi tahap setiap perjuangan. Jadi satu tantangan selesai, kita naik lagi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Nanti kalau ada yang mau tanya, nanti bisa di kolom chat ya teman-teman ya. Atau nanti ada reaction. Jadi sambil saya teman-teman bisa chat juga. Nah, di sini ada satu kutipan dari Napoleon Hill di sini. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin rajin baca buku, ada buku Think and Grow Rich. Nah, jadi ini Suprayogi ya. Oke, Suprayogi tanya bagaimana membuat mental winner, bagaimana Coach Maria. Nah, ya, oke. Jadi Yogi untuk tentang winner nanti ada di slide belakang. Tapi selebihnya tentang inilah yang sementara saya jelaskan ya. Jadi tadi inspirasi dari Pak CT always play to win. Jadi selalu menang, selalu bermain untuk menang seperti itu. Nah, yang kedua, karakter kedua untuk menemukan mental winner ini kualitas Anda yang kualitas kita. Jadi nanti pertanyaan dari Mas Yogi dari Malang kita akan bahas sampai di slide terakhir karena semuanya tentang winner, why winners win seperti itu. Oke ya Mas Yogi. Nah, di sini si Think and Grow Rich, penulis Think and Grow Rich ini Napoleon Hill. Kalau teman-teman yang sering baca bukunya itu, jadi kalau ingin membangun mindset jadi orang kaya seperti itu, Barry Riana juga dalam satu sesi share dia pernah sharing bahwa dia juga baca buku ini. Nah, kalau Coach Sakti ini top 20-nya Mariana Trainers. Nah, berarti mereka satu aliran juga. Berarti Coach Sakti ini Think and Grow Rich juga. Nah, dia pasti setuju karena Mariana juga baca buku dari Napoleon Hill. Nah, kalau di dalam buku itu kalau kita baca seluruh itu pasti baru beberapa lembar kita baca itu mindset kita akan berubah. Nah, jadi memang masa depan seseorang juga turut dipengaruhi oleh buku apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul. Jadi kalau ingin motivasinya terus ya bergaul sama motivator di SDMI sama Coach Sax. Nah, jadi kalau udah misalnya ada lagi loyo, nanti ke Coach Sax pas pulang jadi lagi on terus. Nah, teman-teman di sini ada kutipan juga dari Napoleon Hill yang mengatakan bahwa setiap kesusahan mendatangkan benih keuntungan yang setara atau lebih besar. Jadi seandainya sekarang teman-teman mengalami masa-masa mungkin lagi di bawah seperti barat roda kan dia berputar lah. Nah, jadi teman-teman tetap optimis lah, tetap semangat. Karena di sini dari Napoleon Hill juga menginspirasi kita bahwa setiap kesusahan, penderitaan itu mendatangkan benih keuntungan. Nah, pasti nantinya
Kalau hari ini kan hari Kartini, jadi kita terinspirasi dari konsep ibu kita Kartini bahwa habis gelap terbitlah terang. Jadi hari ini juga kan kita orang Indonesia memperingati hari Kartini. Jadi seperti itulah, habis gelap terbitlah terang, berarti sesudah kesusahan akan ada budi keuntungan yang setara atau lebih besar. Jadi memang dalam hidup itu terkadang ada yang menyalahkan hidup, teman-teman. Nah, saya ada satu konsep, saya terinspirasi dari seorang pakar vibrasi namanya Coach Arif. Kalau teman-teman itu sering nonton di YouTube itu, Arif pernah cerita bahwa dalam hidup itu sebenarnya ibarat pendakian seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ibarat pendakian, memang untuk menaiki sebuah gunung itu ilustrasinya sebuah hidup menaiki sebuah gunung, kita tetap harus dari bawah. Semua harus mulai dari bawah. Jadi pelan-pelan kita sampai ke top. Nah, yang jadi pertanyaan terkadang ketika sudah berada di puncak, otomatis kita harus turun gunung ulang. Jadi pertama kita harus naik gunung. Ketika berada di puncak, kita harus turun gunung lagi. Nah, banyak orang ketika sudah berada di puncak, istilahnya tidak bisa terima bahwa ada masa kita harus turun gunung. Nah, caranya seperti apa? Nah, banyak yang menyarankan supaya kita memulai gunung yang baru seperti itu. Supaya kita tidak merasa masa kita sudah habis. Seperti itu. Jadi kita mulai naik gunung dari yang bawah sampai ke puncak. Nah, supaya kita tidak merasa turun gunung, kita mulai lagi gunung yang baru. Nah, hidup seperti itu. Jadi hidup itu ada siklusnya. Nah, mungkin mulus-mulus ya. Kalau Coach Sakti juga di buku Second Change ya. Juga di bukunya itu diceritakan bahwa dia mengalami pengalaman juga ya, Coach. Iya. Nah, kalau baca kisahnya itu juga menginspirasi juga kita ya. Bahwa semua orang itu tetap memulainya dari bawah. Oke. Jadi teman-teman, apa yang seorang miliki kesuksesan hari ini seperti Coach Sakti menggapai kesuksesan hari ini pasti dengan perjuangan tentunya. Nah, otomatis kita harus memiliki jiwa championship seperti itu. Oke, jadi kira-kira inspirasi ini dari Napoleon Hill ya. Jadi kalau Anda ingin jadi orang bermain mindset mental kaya, bacalah buku Rich Napoleon Hill. Nah, ini juga strategi ketiga teman-teman untuk menumbuhkan jiwa championship adalah menjaga tombol panas Anda tetap panas. Jadi seperti saya ini di siang hari ini di Manado itu beberapa minggu ini cuacanya panas banget ya, seperti itu. Sehingga di leher saya ini timbul semacam alergi kulit ya karena panas seperti itu. Nah, jadi kaitan dengan panas ini teman-teman, kaitan juga dengan jiwa championship kita harus menjaga tombol panas. Jadi kita diharapkan tetap on seperti itu. Jadi kalau banyak ahli hipnoterapi, hipnosis itu mereka menggunakan teknik hipnoterapi itu kekuatan alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu kekuatannya 80%. Nah, kalau Coach Sakti itu juga hipnoterapis, kalau orang NLP paham kekuatan bawah sadar. Nah, dalam ilmu hipnoterapi itu banyak para hipnoterapis menggunakan kekuatan alam bawah sadar itu, mereka selalu menyarankan agar supaya alam bawah sadar kita itu selalu terbuka. Jadi gelombang alfa dan theta. Itu jangan di gelombang beta yang lagi sibuk ya, lagi tegang, itu nggak bisa. Jadi gelombang alfa dan theta itu saat kita sholat, ibadah, kita sembahyang ya. Jadi seperti itu. Jadi kondisi-kondisi kita baca Al-Quran itu di alam bawah sadar lagi terbuka lagi. Atau di saat-saat kita mau menjelang tidur atau pas kita bangun tidur. Nah, jadi tombol-tombol ini sebaiknya teman-teman jaga. Karena di saat tombol-tombol ini kita bisa menginstal kekuatan-kekuatannya, jadi semacam semangat kita install. Nah, jadi teman-teman diharapkan tetap menjaga sikap semangat. Jadi kalau misalnya kita hari ini semangat, usahakan besok lebih semangat lagi. Jangan besok loyo atau seperti itu. Jadi memang tiap hari banyak sekali tantangannya. Kita juga yang berprofesi trainer ini bukan juga hidup tanpa masalah. Tapi semakin banyak masalah ya, harus semakin semangat seperti Coach Sakti seperti itu contohnya. Ya, jadi teman-teman kalau kita lihat di layar ini, nah ini
saya mengambil inspirasi dari Bruce Lee ya. Kalau era-era 70-an itu banyak yang nonton Bruce Lee itu yang sudah senior ya. Kalau Pak Andri Wongso itu dia motivator Indonesia itu, dia banyak belajar dari Bruce Lee katanya. Nah di sini disebutkan the successful warrior is the average man with laser-like focus. Nah, jadi seorang pejuang yang sukses adalah seorang yang rata-rata saja, gitu. Tapi dengan fokus seperti laser. Nah, jadi kita memang untuk sukses, untuk jadi championship, untuk jadi juara, kita harus punya daya fokus yang kuat. Jadi kita ketekunan di sini, fokus ketekunan. Jadi apa yang kita kerjakan memang teman-teman harus kita tekuni terus-menerus seperti itu. Jadi jangan apa yang kita lakukan hari ini terus lihat ada hal lain kita pilih. Jadi seperti saya dari dulu ya tetap menekuni bidang yang sama seperti itu. Karena saya seorang guru, jadi saya tetap menekuni bidang training seperti itu, trainer ya, teaching, coaching seperti itu. Jadi saya tetap menekuni bidang pendidikan dan pelatihan supaya skill yang kita miliki itu tetap terasa. Jadi kalau Anda seorang bisnismen ya terus gelutilah bisnis Anda. Ya tentunya dengan inovasi-inovasi yang harus Anda lakukan. Kecepatan dalam menikmati PKPRI. Coach bisa mute dulu. Ya, sudah. Ya, oke. Nah, di sini juga inspirasi dari orang-orang yang semangat ini, orang-orang Bruce Lee ini, orang-orang championship. Nah, dia selalu di sini mengatakan kalau di setiap film atau video dia mengatakan always be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Express yourself. Ekspresikanlah dirimu. Have faith in yourself. Jadi percayalah kepada dirimu sendiri. Nah, kenapa dia mengatakan di kalimat terakhir percayalah kepada dirimu sendiri? Nah, kalau tidak ada orang di dunia ini, misalnya orang lain nggak percaya, siapa lagi kalau bukan kita yang akan percaya pada diri sendiri seperti itu. Jadi misalnya kita punya satu ide, satu bisnis, satu konsep, terus semua orang di sekeliling kita nggak percaya. Nah, siapa lagi yang harus percaya? Apakah misalnya kodok di samping yang harus percaya kepada kita? Otomatis harus diri kita yang percaya seperti itu. Jadi banyak juga kami para trainer ketika memulai bisnis training, nah semua diurus sendiri teman-teman seperti itu. Jadi dari kalau IO itu kalau Coach Sakti juga sharingnya ke kita seperti itu dulu sih. Saya juga begitu. Jadi saya yang ini, saya itu semua saya yang ngurusin single fight. Jadi one man show seperti itu. Nah jadi kalau nggak ada kalau bukan kita yang percaya ke diri kita sendiri, apalagi yang mau percaya ke diri. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk menumbuhkan jiwa championship kita harus jaga tombol agar tetap panas. Jadi kita tetap stay positif, jaga vibrasi, jaga energi agar supaya juga kita tetap berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang satu getaran. Jadi kalau di acara ini ya orang optimis, orang positif, orang championship, STMI, Pola Trainer and Indonesia. Nah seperti itu untuk menjaga tombol kita agar tetap panas. Nah di sini tadi si Yogi ya, Yogi di Malang ya. Bagaimana membuat mental winner? Oke, jadi seperti ini ya. Di Yogi ini yang saya maksudkan tadi Yogi. Nah ini ada kejaksanaan dari para winner, para pemenang yang mengatakan bahwa pemenang dengan teguh berkeyakinan bahwa jalan menuju sukses selalu sedang dibangun. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau jadi seorang yang bermental winner ini, jadi kita harus meyakini bahwa jalan menuju sukses itu selalu sedang dibangun. Jadi itu selalu ada seperti itu untuk menuju kesuksesan. Dan seorang winner itu menumbuhkan kebahagiaan di bawah kaki. Jadi kebahagiaan itu tidak diharapkan sama orang lain atau nanti kalau pasangan begini saya bahagia. Tidak bisa. Jadi kebahagiaan itu kita yang ciptakan sendiri. Gitu. Jadi nanti kalau kebahagiaan nanti misalnya saya closing, nanti kita menggantungkan dong ke orang lain seperti itu. Atau nanti kebahagiaan istri saya ya halo. Oke, kita lanjut ya. Nah, sedangkan pecundang mencarinya di kejauhan. Jadi kita kebahagiaan tidak usah cari di jauh sana,
Jadi kita atur aja di pikiran. Jadi kalau di ilmu NLP, si Coach Sakti juga master trainer NLP, itu banyak teknik, ada reframing seperti itu. Kita bisa mempelajari metode-metode untuk menciptakan kebahagiaan. Atau juga kita bisa mencari kebahagiaan ya lewat Tuhan atau lewat Allah sendiri. Seperti itu. Banyak cara teman-teman. Nah, benar juga berkeyakinan bahwa di dunia ini memberikan kehidupan kepada mereka. Nah, benar harus berpikir bahwa di dunia ini memberikan kehidupan. Tetapi winner harus bekerja untuk memperoleh. Nah, seperti itu. Seperti ibarat meraih top di atas gunung, ya kita harus naik gunung seperti itu. Nah, kalau misalnya gunung itu saya masih bingung jalannya apa, seperti apa, di mana ya, otomatis harus ada mentor seperti itu. Kan kalau kita meraih-raih itu nantinya bisa apa, salah jalan sih. Jadi tetap kita harus meyakini bahwa dunia ini memberikan kehidupan dan kita harus bekerja, harus naik gunung. Nah, kita ciptakan cara bagaimana supaya kita bisa mencapai puncak seperti itu. Nah, winner juga itu menemukan sebuah kesempatan dalam kesulitan. Nah, jadi di setiap kesulitan teman-teman ada istilah, misalnya di masa pandemi ini kan banyak orang mengeluhkan gitu, tingkat konflik di rumah tangga meningkat, istri, kesulitan ekonomi, karena anak-anak harus belajar di rumah, ada harus bayar kuota, pulsa, data, orang tua juga harus menggantikan posisi guru. Nah, jadi banyak sekali masalah, banyak bisnis ditutup, segala rupa ini dan itu. Nah, itu seperti kesulitan. Tapi kalau kita berpikir think out of the box ya. Kalau entrepreneur itu, kalau saya dulu di awal jadi entrepreneur itu ditanamkan mindset, jadi berpikir think out of the box, berpikir di luar kota. Jadi think out of the box itu misalnya kalau di masa pandemi ini saya dapat peluang ya lewat Zoom seperti ini. Dapat teman seperti Coach Sakti, akhirnya bisa buka training lewat online seperti itu. Kan kita nggak perlu apa, sewa hotel seperti itu. Nah, dengan Zoom aja cuma ada sekarang kan Zoom per tahun banyak cuma 350.000. Jadi kalau biaya hotel jutaan itu per tahun ya cuma 350.000 kita bikin training online. Nah, itulah istilahnya di balik bencana ada peluang. Dan di masa pandemi ini saya memiliki kesempatan bertemu dengan teman-teman semua di alumni SDMI Berbagi. Nah, jadi seperti ini saja mindset para winner ya, para pemenang. Nah, winner pemenang itu harus memandang rintangan. Jadi rintangan tantangan sebagai kesempatan untuk mengembangkan otot mencapai prestasi. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini di kalimat terakhir ini jelaskan bahwa winner itu memandang rintangannya. Jadi rintangan. Jadi kalau seperti apa? Ibarat pendakian itu ada satu gunung yang tinggi, ada tipe 3 orang, ada istilahnya. Pertama itu disebut quitter. Jadi dia kalau melihat tantangan gunung, dia itu langsung menyerah seperti itu. Nah, ada yang tipe kedua disebut tipe camper. Dia mendaki, naik, tapi di pertengahan gunung itu dia bikin camp. Nah, dia bikin camp, dia mau beristirahat di tengah. Jadi di tengah perjalanan dia berhenti. Tapi ada tipe climber, teman-teman. Tipe climber itu dia panjat. Nah, dia manjat. Dia climber, semua tantangan dihajar supaya dia sampai di puncak gunung. Nah, seperti itu. Makanya mental winner itu harus memandang rintangan tantangan sebagai peluang, kesempatan untuk mengembangkan otot, mencapai prestasi. Jadi tidak ada kesuksesan di dunia ini cuma tidur, makan tidur, terus tidak berkeringat, terus uang masuk di rekening seperti itu. Ada yang seperti itu. Tetap kita harus bekerja seperti itu. Nah, nanti kita di tanggal 25 kita akan juga bahas tentang topik-topik itu. Kita akan bahas juga etos kerja. Nanti saya jelaskan semua. Nah, ya untuk kelas hari ini kita cuma intro aja ya. Jadi pengantar aja bagaimana menumbuhkan jiwa championship. Sehingga teman-teman bisa menjadi the best. Kita kelasnya the best of. Oke, di sini Ganovar ya. Mau tanya Ganovar? Halo? Ya, ada yang resen ini. Halo, Mas Ganovar. Ya. Bisa mau open. nanya? Iya, mau nanya dikit. Ya, silakan. Bisa. Kecil suaranya Mas Ganovar. Ya. Halo ya.
Boleh saya nanya dikit ya? Boleh. Silakan. Pertama, kita kan punya dua otak ya, otak kiri dan otak kanan gitu ya. Ya. Nah itu katanya seorang champion, seorang pemenang itu selalu lebih banyak menggunakan otak kanan ya, daripada otak kiri gitu kan. Nah itu gimana ya ininya prakteknya gitu. Ya, oke. Kemudian Pak yang Novar, kedua, ya, ya. halo. Pak Novar domisili di mana, Pak Novar? Saya di Pontianak ya. Oh, Pontianak. Oh, saya 3 tahun lalu di Pontianak juga nih. Kesehariannya sebagai apa, Pak Novar? Ya, saya ASN ya, ASN pegawai negeri. Oh ya, Sebagai ya auditor. oke. Iya, Oke, auditor. thank you Pak Novar. Ya. Jadi Oke, terima Pak kasih. Novar menanyakan masalah otak kiri dan otak kanan ya. Jadi katanya bensin itu menggunakan otak. Ya, memang betul ya Pak. Jadi memang kalau otak kanan itu banyak praktisi otak kanan seperti Pak Cipo Santosa itu kanan. Jadi mereka tidak terlalu banyak mengkaji seperti itu, tidak. Karena kalau terlalu banyak mengkaji nantinya kita nggak jadi action. Nah, seperti itu. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan otak kiri dan otak kanan itu harus balance. Nah, pandangan ini mengatakan kenapa mereka mengatakan harus balance? Karena ketika kita balance, jadi otak kiri dan otak kanan kita balance, maka kita bisa mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan seperti itu. Jadi contohnya dalam konteks seperti ini, kalau otak kanan seperti peluang, ketika peluang lewat kita tangkap dulu seperti itu. Nah, itu kita pakai otak kanan. Jadi kita tidak kaji, kita terima dulu peluangnya itu. Kita tangkap dulu. Nah, nanti setelah kita tangkap peluang, baru kita gunakan otak kiri. Terus kita kaji, kita mau handle ini seperti apa. Jadi kalau cerita orang-orang Jepang itu, mereka itu kalau ada project seperti itu, orang-orang Jepang itu, jadi bikin project, bikin apa? Robot-robot elektronik. Kalau ada project, mereka ditanya, bisa bikin ini enggak? Padahal mereka belum tahu. Jadi mereka bilang aja, ya bisa. Mereka tangkap aja dulu. Nah, setelah ditangkap, baru mereka kaji, baru mereka bikin. Itu namanya otak kiri dan kanan itu seimbang. Seperti itu. Nah, ada juga dari banyak para pakar psikolog seperti itu, pakar otak mengatakan supaya otak kiri dan otak kanan kita seimbang. Nah, itu kita rajin berdoa ya, rajin sholat seperti itu ya. Jadi rajin doa pagi ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di semua agama itu kan tata cara ibadahnya lengkap ya. Kalau umat Muslim ada sembahyang 5 waktu seperti itu. Hari bisa 5 kali. Jadi kesempatan untuk menyeimbangkan otak kiri otak kanan itu peluangnya lebih besar. Nah itu tips-tips menurut para psikolog. Nah ada juga seperti permainan-permainan brain gym itu. Kalau kotak itu juga ngajarin itu ya brain gym seperti itu. Ya ada semacam senam otak kiri otak kanan seperti itu. Jadi seperti itu Pak Ganovar. Jadi untuk menangkap peluang, menangkap kesempatan kita gunakan otak kanan. Tapi untuk memprosesnya kita menggunakan otak kiri. Dan sebaiknya kita seimbang juga dalam otak kiri otak kanan. Karena kalau kita terlalu otak kanan, nanti kita terlalu takabur seperti itu. Jadi kita tidak memperhatikan bahaya kan. Jadi ibarat membawa kendaraan, kita terlalu gas, terlalu kencang kita bisa jatuh ke jurang. Kita jatuh ke jurang bukan ke karung ya. Nah, kalau kita jatuh ke jurang kan itu juga bahaya juga. Jadi berarti otomatis otak kiri juga kita harus putar seperti itu. Jadi seimbang lah antara otak kiri dan otak kanan. Ya, gimana Pak Ganovar di Pontianak ya? Jadi mengatakan gini, kalau orang berpikir otak kanan itu dia berpikir unlinear gitu ya. Ya bisa suaranya bisa bisa diperbesar suaranya Mas Ganovar. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan otak kanan ya, kita berbuat itu unlinear gitu. Jadi tadi out of the box ya, unlinear. Jadi nggak mungkin orang itu berhasil kalau dia hanya bekerja linear, hal-hal yang biasa ya. Dia harus bekerja yang unlinear gitu. Nah, orang yang menggunakan otak kanan itu selalu bekerja, bicara dan berpikir yang unlinear ya, sesuatu inovatif, kreatif yang tidak biasa. Karena suatu keberhasilan katanya itu tidak mungkin dicapai hanya dengan biasa-biasa saja. Ya. Dia harus dicapai dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, luar biasa gitu. Sehingga
apapun profesi kita, apakah kita pegawai, apakah kita seorang mahasiswa atau kita seorang pengusaha, itu menurut penelitian jauh lebih berhasil orang yang selalu menggunakan otak kanan karena dia selalu berpikir unlinear gitu ya. Dia jadi seorang yang risk taker ya. Risk taker itu artinya orang yang bisa mengambil risiko gitu kan, bukan risk avoider ya, bukan orang yang menginginkan risiko gitu. Jadi suatu kesuksesan itu harus melalui suatu risiko yang tinggi, kemudian berpikir yang tidak biasa gitu kan, sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kira-kira gitu. Ya, oke, thank you. Ya, Pak Ganover sudah menambahkan idenya bagus sekali juga ya. Jadi teman-teman kita di sini melengkapi ya. Jadi seperti tadi ada mengambil risiko itu, jadi saya juga belajar sama Pak Ciputra itu, guru properti Indonesia, pegawai properti. Pak Ciputra juga selalu mengatakan entrepreneur itu definisi yang Pak Ciputra sampaikan itu, seorang entrepreneur itu calculated risk taker. Kalau di buku-bukunya disebutkan calculated risk taker. Jadi seorang pengambil risiko yang terkalkulasi. Nah, ya oke. Thank you ya Pak Ganover sudah menambahkan dan bertanya di sesi sore ini. Nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, kita ke penanya berikut. Ada yang mau tanya tadi? Silahkan. Atau kita lihat di Zoom group chat ada yang bertanya. Ada nih dari Muhammad Habibullah Bisri. Coach, bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi winner? Ya, oke. Ya. Sudah juga saya sentil tadi ya. Jadi mendapatkan dan memanfaatkan kesempatan. Jadi memang kesuksesan itu pertemuan antara peluang dan persiapan. Jadi memang di awal kalau peluang ada, jadi kita tangkap dulu seperti itu yang saya jelaskan tadi. Cuma untuk memprosesnya itu tetap kita perlu mengkaji lah seperti itu. Nah seperti yang saya jelaskan juga tadi, kalau ibarat bawa mobil, kalau kita nanti terlalu otak kanan, gasnya terlalu kencang ya, intinya kita bisa masih kurang seperti itu. Jadi untuk peluang itu memang terkadang kalau dia lewat itu, terkadang lewat kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi memang pertama kita tangkap dulu seperti itu. Nah setelah kita tangkap, memang kita harus proses lalu kita kaji supaya juga peluang yang kita eksekusi ini juga istilahnya aman untuk dieksekusi seperti itu. Nah kalau peluang-peluang itu banyak cara seperti itu. Jadi banyak juga mengatakan kesuksesan itu seperti peluang kita ciptakan seperti itu. Jadi kalau peluang memang kita tidak bisa tangkap atau mungkin tidak pernah datang ya kita ciptakan aja sendiri. Jadi kita bisa menciptakan ide-ide kita sendiri ya. Kita bisa jadi founder seperti itu. Nah kalau berkaca dari banyak para motivator ya mengatakan seperti contoh, kalau saya juga banyak belajar ke Pak PDW itu, kalau dengar kaset-kaset motivasi itu juga jadi semangat sih. Nah dia menceritakan juga di situ bahwa si Taufik Hidayat itu kalau pikir dia cuma satu orang seperti itu. Tapi kenapa dia bisa juara dunia bulu tangkis? Dia tidak mengalahkan jutaan orang seperti itu. Tapi dia cuma mengalahkan beberapa orang. Tapi yang menjadi penyebab kenapa dia jadi winner, nah itu karena dia yang memulai seperti itu. Dia berani mengambil kesempatan. Nah seperti itu. Oke seperti itu ya. Yang tanya coach si Habibullah siapa nih? Yang tadi? Oh tadi Muhammad Habibullah Bisri itu ya jawabannya. Bisri, ya. Oke Mbak Ayu Wulandari Palembang mau nanya, ngomong langsung, silakan. Baik, terima kasih Coach. Salam kenal Coach dari saya Yulan dari Palembang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana meyakinkan tim kita kalau bahwasanya mereka itu semuanya pantas untuk menjadi pemenang gitu. Kadang kan orang tuh nggak ngerasa udah mental blocknya tuh udah kuat gitu ya untuk meyakinkan mereka kalau kamu bisa gitu loh. Nah, itu bagaimana ya coach, kata-kata ibarat coaching seperti apa yang harus kita sampaikan nih ke tim kita kalau semuanya bisa sukses asalkan fokus dan istiqomah di sini bisnis kita misalnya gitu. Begitu aja coach, terima kasih. Ya, oke. Jadi Ibu Ayu maksudnya Ibu sebagai leader untuk meyakinkan tim yang Ibu pimpin seperti itu ya.
Iya. Ya, jadi memang kalau untuk tim, jadi memang gini Bu, dinamika dalam sebuah tim itu Bu beda-beda Bu ya. Jadi dalam tim itu kan karakteristiknya itu banyak Bu, seperti itu. Jadi karakter orang banyak. Jadi dalam satu tim itu misalnya saja 2-3 orang itu latar belakang beda-beda ya. Jadi misalnya saya saja di satu tim, misalnya di kelompok itu, kalau otomatis dalam satu tim kan kita harus kerja sama. Nah pertama itu pola pikir. Nah, pola pikir itu beda-beda. Ada yang lahir dari keluarga misalnya tentara seperti itu. Ada yang lahir dari keluarga keagamaan. Nah, otomatis instalan dari setiap orang itu yang mereka miliki itu beda-beda kan Bu, seperti itu. Nah, terus datang lagi orang itu beda latar belakang budaya, agama, bahasa. Itu otomatis menjadi tantangan Ibu sebagai leader. Nah, di sini Ibu perlu memiliki skill psikologis seperti itu. Jadi skill psikologis Ibu perlu menguasai semacam kode-kode sukses setiap orang. Nah, kalau di grafologi itu ada tekniknya. Nanti tanggal 5 kita akan bahas. Tanggal 5. Nah, Ibu menguasai karakter-karakter temperamen, jadi menghandle tiap orang. Jadi, kalau misalnya orang yang karakter, misalnya dia investigatif seperti itu. Pola pikirnya investigatif. Jadi, orang investigatif itu, meskipun Ibu bicara kesuksesan, terus Ibu tidak menjelaskan kesuksesan itu secara bukti-bukti nyata. Misalnya kita leader bicara kesuksesan, terus kita sebagai leader tidak menunjukkan bukti nyata seperti itu, dia nggak akan percaya. Seperti itu. Ada juga misalnya ya analitik seperti itu. Ketika kita sampaikan satu statement untuk sukses, dia menganalisa, dia menanya semua ya, dia menggali informasi sampai dia betul-betul diyakinkan bahwa dia harus sukses bersama Ibu ya, bersama timnya Ibu pimpin. Dia akan tanya semua Bu. Kalau ini buat seperti apa? Ini seperti apa? Nah, kalau orang seperti ini memang harus diyakinkan karena dia menganalisa dari segala area seperti itu. Bukan cuma dari sudut pandangnya Ibu. Nah, ada satu cerita dari Mary-Riana ya sudah kenal Mary-Riana kan? Kalau kita baca buku-buku Mary-Riana itu dijelaskan dia ada satu kisah di waktu dia jadi di asuransi di Singapura seperti itu, ketika dia harus mengisi sesi training di Thailand kalau tidak salah, tiba-tiba tim asuransinya itu seperti ngambek ya, telepon ke Mbak Mary, kita ngambek gini. Nah otomatis kalau orang yang mentalnya lemah itu kan pasti pikirnya kayak gini, wah saya ini mau kasih training, terus anak buah saya seperti bikin satu hanya seperti itu, bikin kerjaan ngambek. Akhirnya itu si Bu Mary itu sharing, dia tetap lanjut training di Thailand, si suaminya Alfa yang pulang. Nah, akhirnya setelah itu Mary diskusi dengan timnya. Nah, di situ timnya mengatakan bahwa apa yang Miss Mary pikirkan itu tidak sama dengan yang kami pikirkan seperti itu. Jadi memang dalam hal ini Ibu perlu memahami karakteristik anggota tim, dan juga skill misalnya skill NLP seperti itu. Jadi semacam teknik persuasif supaya anggota tim kita itu merasa yakin bahwa tim yang Ibu pimpin bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Coach. Ya. Baik, dilanjut ya. Ada pertanyaan dari Hari Yuliganto dari Makassar. Izin tanya, Coach. Ketika berusaha keras untuk mencapai tujuan, namun hasilnya jauh di bawah harapan, bagaimana mengembangkan self-motivation yang sedang down? Terima kasih. Oke. Hari ini juga alumni di grafologi. Ya, oke. Tapi saya tahu kandidat dokter juga di bidang ekonomi. Ya. Jadi kalau seperti ini, Mas Hari, menurut saya kita sudah berusaha keras mencapai tujuan, namun hasilnya jauh di bawah harapan. Nah, bagaimana supaya kita tetap termotivasi? Nah, soal ini Hari saya juga mengalami di 5 tahun lalu juga saya hampir bercerai seperti itu. Nah, di saat itu usaha saya tidak berkembang seperti itu, tidak sesuai dengan harapan ekspektasi. Nah, istri saya juga sempat istilahnya tidak percaya kepada saya. Nah, dari situ saya sadar bahwa jiwa leadership kepemimpinan saya itu perlu dievaluasi.
Jadi kita bisa mengecek self leadership, kepemimpinan diri sendiri kita ini, pimpinan kita ini punya arah nggak, sehingga orang yang kita pimpin mau ikut kita. Nah, itu pertama yang harus dicek. Jadi kalau ada istilah dari John Maxwell itu guru leadership nomor 1 dunia mengatakan bahwa everybody wins when the leader gets better. Jadi semua orang akan menang jika pemimpinnya menjadi lebih baik. Nah, itu salah satunya tips yang bisa saya pengalaman bahwa pertama leadership seperti itu. Jadi leadership yang perlu kita cek seperti itu. Nah, yang kedua untuk mengembalikan motivation, nah otomatis kita harus cek lagi tujuan kita, visi misi kita. Jadi visi misi kita itu kita cek tujuan kita, visi misi kita maunya kemana seperti itu. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan teknis kecilnya, tapi kita lupa dengan big goal kita. Tapi kalau big goal kita selalu bawa, visi kita selalu bawa, otomatis kita akan mendapat semacam suntikan motivasi untuk terus maju. Nah, kita juga harus menyimbangkan dengan hal kecil seperti itu. Kalau mungkin kita selama ini terlalu big goal, terus kita tidak bisa mengeksekusi hal detail, hal kecil, otomatis kita juga lemah di sisi itu. Berarti kita bangun tim orang-orang yang bisa melengkapi kita seperti itu. Kalau kisah-kisah dari orang Jepang itu kan banyak. Mereka itu kalau pengalaman orang Indonesia yang pernah kerja di Jepang itu, kalau pulang mereka sharing bahwa mereka itu kalau di Jepang itu dilatih atau kerja termasuk hal-hal detail. Seperti itu Mas Hari ya. Baik, itu Ya, ya, oke. Mas Hari Yulianto. Masih ada pertanyaan? Ada nih dari Mutia Ratnawati, Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Coach, bagaimana caranya menjaga tombol panas di diri kita? Jujur, kadang semangat saya suka naik turun. Gimana tuh, Coach? Halo? Oke. Ya. Jadi kalau tombol panas itu ya naik turun ya. Jadi memang kalau perempuan ini jujur aja, wanita itu beda ya seperti pria. Kalau wanita itu kan ada siklus, itu perasaan. Jadi ada siklus, jadi siklus bulanan. Nah, jadi karena saya juga punya istri, jadi saya tahu siklus istri saya, moodnya itu naik turun seperti itu. Nah, memang kalau mood kita lagi naik turun ya otomatis kalau belajar dari teknik NLP konsepnya Anthony Robbins itu kita harus belajar menggerakkan seperti mana gitu. Jadi apa yang kita rasakan itu bisa dirubah dengan rubah gerakan. Gitu. Jadi kita rubah gerakan kita kalau lagi bad mood, coba rubah gerakan seperti bisa kita gym ya, olahraga atau brain gym seperti itu. Kita melakukan aktivitas supaya kita nggak bad mood. Jadi bersih-bersih lah, bersih-bersih rumah atau bersih-bersih kantor supaya kita tetap fit. Jadi memang semua orang itu pasti ada bad mood. Seorang master trainer juga kalau dia lagi bad mood dia baca buku seperti itu. Jadi memang banyak aktivitas yang perlu kita lakukan supaya kita semangat kita itu nggak naik turun. Nah, jadi cara lain juga kita bisa bergaul dengan orang-orang yang optimis seperti itu. Nah, saya juga mengalami juga seperti itu. Kadang-kadang saya mengalami sulit mengambil keputusan terkadang ya, jujur aja. Ya, otomatis saya harus bergaul dengan orang yang otomatis memberikan semangat seperti itu. Jadi kita di sini share aja ya. Saya juga memang mengambil topik ini karena saya juga sebenarnya lemah di bidang ini, bukan hebat. Tapi karena saya lemah, tapi saya ambil topik ini supaya saya jadi lebih semangat. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat kisah-kisah orang yang sukses di bidangnya itu, setelah kita cek, sebenarnya mereka itu lemahnya di situ. Tapi karena mereka lemah, mereka konsen ke bidang itu, sehingga mereka jadi ahli di bidang itu. Seperti itu. Jadi untuk Mutia, tips-tips yang saya share tadi itu, semoga bisa menambah skill. Jadi bisa pelajari skill NLP, bisa pelajari skill hipnoterapi. Jadi perbanyak skill dan bergaul dengan orang-orang bersemangat supaya kita juga sama-sama jadi semangat seperti itu. Karena lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi pola pikir. Ya, seperti itu ya.
Baik, dilanjut ya Coach. Ini ada lagi dari Bayu Rahmat Hidayat. Coach izin tanya ya, tadi kan dijelaskan ya Coach agar kita selalu berupaya mengevaluasi leadership kita. Ada solusikah Coach bagaimana langkah awal mengevaluasinya? Silakan. Ya, oke. Jadi evaluasi itu ya pertama dari diri sendiri dong, seperti itu. Jadi kalau kita evaluasi, berarti kita lihat dulu apa yang terjadi. Jadi kalau kita misalnya melihat apa orang-orang yang kita pimpin misalnya apa sudah tidak percaya kepada kita, ya berarti kita koreksi diri lah seperti itu. Nah, banyak trik-trik juga kita belajar ke memang pakar-pakar leadership. Di STMI kan itu ada si apa Coach Hendy itu kan dia apa kelas apa? Great leadership ya. Nah, CGL tanggal berapa itu baru lewat? Besok, Coach. Nah, itu besok bisa ikut. Kita tambah inspirasi kan, cuma bayar berapa 59.000 dapat certified juga. Dapat inspirasi kan dari si apa praktisi pendidikan. Nah, si Coach Hendy itu pengalamannya banyak itu. Dia dokter termuda juga itu. Kandidat prof. Dia sekarang dekan Fakultas Bisnis di Kalbe ya kalau tidak salah. Iya, Kalbe Institute. Jadi prosesnya banyak. Jadi kita bisa evaluasi ke diri sendiri, belajar ke praktisi atau pakar leadership seperti itu. Memang untuk leadership itu dia proses ya, perlu latihan. Nah, saya pribadi juga sendiri ya proses juga seperti itu, tidak langsung jadi seperti sekarang. Nah, kalau apa seperti cerita tadi yang di awal saya bilang always play to win dari konsepnya Pak ACT itu Harold Tanjung itu, dia selalu bilang bahwa seseorang itu tidak bisa langsung di puncak, dia harus dari tangga bawah dulu seperti itu. Di tahapannya. Karena nanti kalau kita langsung di puncak, nah otomatis fondasi kita nggak kuat, jadi ambruk seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu ya Bayu Rahmat Hidayat dari Gresik. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, bisa ketik di Zoom grup chat atau tanya langsung boleh, silahkan. Ya, oke. Nanti kita lanjut ya. Kita lanjut nanti selesai ini baru kita bisa. Oke, silakan lanjut. Coach. Jadi ini tips terakhir yang mungkin saya bisa share ini. Jadi menumbuhkan jiwa championship ya ini. Apa yang Anda tetapkan adalah apa yang Anda dapatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita tetapkan seperti itu. Jadi memang kita harus desain goal seperti itu. Nah, desain goal itu kita perlu teknis juga. Nah, nanti di tanggal 5 kita akan buka. Salah satu tipsnya juga pakai teknik NLP banyak itu. Di STMI banyak khusus trainer NLP, ada Coach Rino, Coach Sakti, Coach Faris, ya banyak mereka. Jadi kita tinggal pilih aja kita mau belajar ke siapa yang kita rasa cocok. Jadi pilihannya banyak seperti itu. Jadi kita harus tetapkan goal ya teman-teman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, karena hari ini di hari Kartini ya saya ambil konsep ini aja, konsep keindonesiaan lah seperti itu. Di Raden Ajeng Kartini pernah berkata, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selalu lagi untuk menang. Jadi memang konsep ini juga menginspirasi saya hari ini ya, supaya tidak juga ya, tidak menyerah itu kalau masih mencoba. Karena saya juga masih belajar, saya juga masih melakukan banyak kesalahan dan ya perlu juga dikoreksi seperti itu. Nah, bersama teman-teman kita bisa jadi sama-sama sharing ya, jadi mitra teman belajar. Nah, karena di hari Kartini ini juga ya, saya mengucapkan selamat hari Kartini. 1 April 2021 ya, mati 1 tumbuh 1000, Kartini memang sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Kartini masa kini, mimpi Kartini di era modern. Nah, Ibu siapa tadi dari Palembang, saya lupa namanya tadi. Nah, Kartini muda juga mereka. Ada yang tanya Ibu Ayu, Bu Tia, semuanya. Nah, seperti inilah Kartini-Kartini kita ya, di hari Kartini. Jadi selamat hari Kartini untuk para Kartini Indonesia, 21 April 2021. Semoga bisa menjadi harapan bangsa. Nah, teman-teman, di tanggal 5 Mei kita ada seminar juga ya, kita ada training online. Jadi certified the best of me ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan gelar non akademik juga ya.
Jadi masih topik tentang ini, tapi hari ini intro. Tapi pembahasannya lebih dalam ya, tentang bagaimana menumbuhkan jiwa championship dalam diri Anda. Tanggal 5 Mei 2021 hari Rabu jam 12.45 WIB kita mulai. Ini agak siang ya coach ya? Yes. Pada zuhur ya. Iya. Nanti kita lihat lagi waktunya ya. Tapi sudah fix waktunya ya? Iya. Ya. Jadi teman-teman kira-kira nanti seperti ini teman-teman yang akan kita bahas ya. Jadi bagaimana cara menemukan passionmu, bagaimana menemukan kode sukses manusia dengan menggunakan teknik grafologi, analisa tulisan. Nah juga kita akan belajar prinsip-prinsip kesuksesan menurut para guru dan praktisi law attraction. Nah, hukum tarik menarik. Ini juga kalau ingin menumbuhkan jiwa championship kesuksesan ya kita harus belajar law. Nah, seperti kalau di Indonesia juga ada Coach Jimmy itu yang dari Michael Locher itu yang menulis buku law. Bisa belajar juga ke para ahli. Coach Trino juga sama-sama belajar dengan mereka. Saya juga belajar. Nanti kita akan bahas juga yang sudah saya sebutkan sebelumnya ini mendesain goal ya. Jadi mendesain goal kita bisa pakai teknik NLP juga, banyak teknik dan rencana-rencana hidup yang realistis sehingga bisa terwujud lah di setiap tahun. Nah, yang poin 5 ini juga semua pasti pernah mengalami ya atau sedang mengalami masalah besar. Nah, di sini juga kita akan bahas teknik problem solving. Banyak teknik problem solving yang juga saya pelajari di camp-camp itu. Camp-camp entrepreneurship saya juga pernah belajar itu. Ada yang teknik fishbone, ada yang problem solving fishbone, jadi teknik problem solving tulang ikan. Nah, juga itu nanti kita akan bahas dan jenis-jenis problem solving lain. Dan nanti kita juga bisa desain success story ya, cerita sukses versi terbaik Anda masing-masing, teman-teman. Nah, tentunya untuk penciptaan personal branding. Jadi saya juga di STMI banyak belajar sehingga bisa menciptakan personal branding seperti itu. STMI ini guru-gurunya lengkap ini. Sekarang sudah berapa? Top 30 ya? Ya. Trainer coach. Ya. Sekarang ini udah top 30 ini. Kalau Bill Gates aja bentuk tim cuma top 20 Bill Gates. Kalau Coach Sakti Saputra itu udah top 30 lebih Bill Gates ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bahas tanggal 5 teman-teman hari Rabu. Nah, yang ketiga kita juga akan bahas Ora et Labora. Dan di sini Ora et Labora berdoa dan bekerja. Jadi kita ya otomatis harus menggunakan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, kekuatan ilahi. Kita bisa jadi seorang juara ya, memiliki jiwa championship. Kalau cerita juga Pak CT tadi di awal saya sebutkan, dia juga aktif di kegiatan keagamaan ya. Di Dewan Masjid Indonesia juga saya baca profilnya seperti itu. Nah, jadi kita belajar dari orang yang sudah sukses, dan juga kita ketularan suksesnya seperti itu. Dan ya laboratorium kerja nanti juga kita akan bahas sedikit tentang etos-etos kerja. Itu ada Jensen Sinango itu pakar etos kerja. Saya juga belajar sedikit dari dia. Saya bisa meniru kesuksesan mereka. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Waktu kita sudah cukup ya, sudah pas. Nanti yang mau daftar nanti di grup atau ke Coach Sakti, nanti bisa hubungi admin ya. Sudah ada flyernya untuk tanggal 5 di grup-grup STMI banyak di share. Oke, akhir kata, semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini, mental-mental para pemenang seperti itu, kebijaksanaan para pemenang, mindset dari orang-orang berjiwa championship, bisa menginspirasi kita untuk melakukan yang terbaik, belajar dari kesalahan, dan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Karena apa yang kita dapatkan tentunya juga harus kita praktekkan. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Ada pepatah bilang bahwa jika ada jarum patah jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, baik. Tepuk tangan dong buat Coach Mario, luar biasa ya. Saya yakin waktu 1 jam itu kurang untuk membahas intro The Best of Me. Makanya tadi Coach Mario menyampaikan, jika teman-teman rasanya kurang banget nih ikut sharing-sharing Coach Mario hari ini, sore ini, bisa ikut training online-nya The Best of Me Batch 1. Bagaimana menumbuhkan jiwa championship dalam diri Anda ya.
Di sini kita akan belajar bagaimana cara menemukan passionmu, bagaimana menemukan kode sukses manusia dengan menggunakan teknik grafologi, yaitu analisa tulisan tangan, prinsip-prinsip kesuksesan menurut para guru dan praktisi law of attraction, hukum tarik-menarik, mendesain goal dan rencana hidup yang realistis sehingga bisa terwujud di setiap tahun, bagaimana mengatasi masalah besar dalam hidup, bagaimana success story versi terbaik Anda untuk penciptaan personal branding, Ora et Labora. Dan itu akan dibahas Rabu 5 Mei pukul 12.45 sampai 14.45. Sebenarnya investasi normal training online ini 599.999, tapi untuk 100 pendaftar tercepat itu hanya 59.999. Wow, itu sangat murah sekali dan sangat terjangkau sekali. Dan mungkin itu hanya di STMI bisa begitu, seperti itu gitu ya. Kalau ada yang mau daftar, silahkan ya, nanti dapat slide-nya, rekamannya, kemudian setelah laksanakan ujian prakteknya dapat juga gelar non-akademik Certified Best of Me. Gitu ya Coach Mario ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita buka video-video kita yuk, kita foto bersama dengan Coach Mario. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sesuai judul sharing kita hari ini, yaitu The Best of Me. Oh, ada Coach Rino juga ya, luar biasa. Lagi di mana itu Coach Rino ya? Ya, sepertinya di luar rumah itu ya. Jangan-jangan di hotel lagi Coach Mario, Coach Rino ya. Waduh, nggak diajak saya nih. Yuk, kita buka-buka video kita foto bersama dengan Coach Mario ya. Yang mungkin buka video, yang belum apa-apa ya. Gimana gayanya Coach Mario? Ada gaya khas tertentu? The best of me atau bebas? Oh, kalau the best of me harus optimis. Oh begitu, optimis ya. Oh, tangannya digepal ya. Meskipun banyak tantangan. Oke, meskipun banyak tantangan, tetap optimis dan tersenyum ya. Optimis. Oke, tahan ya. Saya hitung 1, 2, 3, CG. Senyum CG ya. Oke, tahan. Oke, sekali lagi. Ini ada dua layar. 1, 2, 3, CG. Baik, terima kasih Coach Mario, teman-teman semua. Kita doakan Coach Mario sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya. Saya tutup sharing alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya ini dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Mario, terima kasih Coach Rino, Mbak Ayu, Mbak Wahyu ya, dan Mbak Sarmika dan Thank you lain-lain. semua Mutia, Ya. Pak Suwarto, Rena, thank you.